Selamat sore Bapak Ibu, kembali kita akan bersama-sama membawakan doa menjelang malam kembang atau malam terakhir almarhum Bapak Wang Koping disemayamkan di tempat ini. Akan selalu kita dengung dengan doa-doa yang kita panjatkan, dengan kebaikan-kebaikan yang belum tanam dan dukungan dari yang hadir maupun yang tidak hadir. Semoga membantu perjalanan arwah beliau menuju alam yang berbahagia dan juga memberikan keikhlasan, ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Marilah dengan penuh bakti dan khusyuk kita bawakan malam terakhir ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memberikan penghormatan dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali ke arah peti jenazah beliau. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Buku baktinya dibuka halaman 2. Persembahan dupa untuk almarhum, halaman 2. Silakan duduk, dupanya ditancapkan, dibuka halaman 4, mantra welas asih tapeju. Namo Sipang Ceing Tasa Amitabha. Namo Sipang Ceing Tasa Amitabha. Namo Sipang Ceing Tasa Amitabha. Namo Tape Kwan Seing Posan. Namo Tape Kwan Seing Posan. Namo Tape Kwan Seing Posan.
Namo Alatanatalaya Namo Alaya Polujati Sapolaya Budi Sadoboye Moho Sadoboye Moho Jaruni Jaya Om Sabolabari Sudanadasya Namo Sitiritori Mahariya Polujati Sapolaya Somo Namo Nalakita Sirimo itu mungkin untuk keliling enggak ya itu bisa Sapa sapa mala mala mose mose le toye selo selo temong tolo tolo vasayeti maha vasayeti tola tola telene sapolaya cala cala Mama wa mola motele ese sana sana ala san pola sale wasa wasan pola saye olo golo mola olo golo sele sola sola sele sele Solo solo potiye potiye potoye potoye meteliye nala tinja lele sane napoye mona sapoho sitoye sapoho moho sitoye sapoho Sitayo Isapolaya Sapoho Namo Sinta Sapoho Mola Nala Sapoho Sila Satamo Jaya Sapoho Sapo Moha Asitaya Sapoho Sacela Asitaya Sapoho Potamo Jasitaya Sapoho Nala Cinta Pocalaya Sapoho Mopoli Sancelaya Sapoho Namo Kolatana Tolaya Namo Oliye Polo Jete Sapolaya Sapoho Om Jinten Tomantala Patoye
55 dan 56. Nanti keluarga mengikuti di belakang tim doa untuk memberikan penghormatan dengan memutari peti jenazah sebanyak 3 kali, dan yang terakhir kita menghormati rumah-rumahan. Di saat berputar, bukunya ditaruh, tangan di depan dada, merangkapkan kedua tangan. Mohon berdiri. Namo
Silakan duduk kembali. Bukunya dibuka halaman 59. Persembahan makanan untuk beliau, kesempurnaan puja dan embun surgawi. Masing-masing bait dibaca 3 kali. 59. Namo Sawatantayeta Wala Jeti Om Sampolai Sampolai Om Namo Sawatantayeta Wala Jeti Om Sampolai Sampolai Om Namo Sawatantayeta Wala Jeti Om Sampolai Sampolai Om Namo Sulupaya Tantaya Soye Tajata Om Solo Solo Polai Solo Polai Solo Sabawa Namo Solo Poye Tantaya Soye Tajata Om Solo Solo Polai Solo Polai Solo Sabawa Namo Solo Poye Tantaya Soye Tajata Om Solo Solo Pola Solo Pola Solo Sabohong Om Jayena Sampawa Wajela Om Jayena Sampawa Wajela Om Jayena Sampawa Wajela Om 62 63, 64 kita baca bahasa Indonesianya. 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus melimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedama selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata.
bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha melalui semuanya, memutuskan semua kelesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dhamma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prasnya paramita. 68. Titik-titik kita isi dengan nama beliau, kita baca bahasa Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Wang Kongpeng. Semoga dengan bantuan kekuatan belas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 kelesa almarhum, bebas dari penderitaan menimba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati sebelah barat, lahir dari bunga tertai tampalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. 70. Maikrar suci ke-18 Amitabha Buddha. Jika aku telah mencapai anuttara samnya sambodhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisattva akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku surga Sukawati. Bila tidak, maka bila aku tidak mencapai anuttara samnya sambodhi. Bukunya dikumpulkan, tangannya di depan dada, beranjali atau merangkapkan kedua tangan. Silakan duduk kembali. Duduk, tangannya di depan dada, beranjali atau merangkapkan kedua tangan, membentuk bunga teratai kuncup. Di saat kita mendoakan malam terakhir, arwah beliau ditempatkan di sini. Marilah kita memohon berkah pelindungan Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat. Sekiranya arwah beliau belum menempati alam surga Sukawati, Buddha Amitabha beserta para sucinya segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Bapak Ibu nirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan dan keyakinan sambil mendengarkan doa kelahiran kembali bagi beliau. Salam cinta kasih Buddha Amitabha dan mengingat budi ayah bunda untuk putra putri beliau. Namo Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupa
lupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita, seperti baru berlalu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika dalam pelukan ayah bunda. Kebahagiaan tak terhingga. Namo Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, khususnya keluarga, anak-anak beliau akan diingatkan tentang pengorbanan, tentang kasih sayang seorang papa yang diberikan untuk anak-anaknya. Sekalipun saat ini seorang papa, orang tua telah tiada, semoga dalam benak masing-masing keluarga yang ditinggalkan putra-putri beliau akan selalu teringat tentang pengorbanan dari orang tua dan bertekad ingin membalas kebaikan orang tua dengan selalu menjaga nama baik keluarga, selalu menjaga kerukunan, keharmonisan di antara saudara dan famili lainnya. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha
tentang pengorbanan dan kebaikan orang tua untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta orang tua pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian, keluarga almarhum Bapak Wang Kongpeng. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Putat Gede nomor 1 ikut berbelasungkawa atas meninggalnya almarhum. Di masa kehidupan Sang Buddha ada seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Ketika orang tuanya masih hidup, dia selalu menyempatkan diri untuk berbakti memenuhi sebuah kebutuhan dari orang tuanya. Ketika orang tuanya telah meninggal, dia pun juga berharap agar arwah dari ayahnya itu masuk alam bahagia, alam surga. Kemudian dia menemui Sang Buddha. Sang Buddha, ayah saya baru saja meninggal. Mohon dengan kekuatan Sang Buddha atau cara apa Sang Buddha agar arwah orang tuaku, ayahku yang baru saja meninggal itu masuk surga. Kemudian atas permintaan pemuda ini, Sang Buddha membawa pemuda ini di sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Setelah membawa minyak dan batu, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu yang dibawa tadi ke kolam dan menuang minyak yang dibawanya tadi ke kolam. Apa yang terjadi? Batu yang dilempar ke kolam, batunya tenggelam. Minyak yang dituang ke kolam itu minyaknya terapung. Setelah melihat batu tenggelam dan minyak terapung, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk mengundang rohaniwan-rohaniwan, tim-tim doa maupun pakar-pakar agama untuk datang ke kolam tersebut untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Mendapat perintah seperti ini, pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara agama apapun Sang Buddha, rasanya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam. Sesuatu yang berat akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan akan terapung di permukaan air. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula pemuda,
Kalau sekiranya orang tuamu di masa kehidupannya itu melakukan perbuatan-perbuatan berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan ayahmu di alam-alam bawah, alam-alam penderitaan. Kalau sekiranya orang tuamu di masa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan ringan, perbuatan-perbuatan baik, akan mengangkatnya, akan membawanya di alam-alam bahagia, alam surga. Bapak Ibu sekalian, secara pasti orang tua yang baru saja meninggal berada di alam atas atau alam bawah kita tidak tahu. Saya pun seorang rohaniwan juga tidak tahu, ya. Namun Bapak Ibu, seandainya orang tua kita telah di alam bawah, alam penderitaan, sudah menjadi kewajiban dan kita mati-matian untuk berjuang untuk mengangkat orang tua kita di alam bawah dan biar terangkat di alam atas, alam surga. Apakah bisa? Kalau bisa, bagaimana caranya? Ilustrasi batu tadi bisa kita pakai. Bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Ada caranya, yaitu ditaruh perahu atau ditaruh kapal. Itu sudah otomatis batu yang berat tadi berada di permukaan air. Demikian pula pembawaan doa-doa dari kemarin sampai saat ini sampai besok, dalam rangka membuat perahu-perahu, membuat kapal-kapal bagi orang tua kita untuk mengangkat arwahnya di alam-alam atas, alam-alam bahagia. Yakinlah kebajikan dari doa sungguh besar, ya, manfaatnya. Doa yang diucapkan dari agama apapun tentunya berguna dan bermanfaat bagi arwah seseorang yang telah meninggal dunia. Di samping itu, Bapak Ibu, kita bersama-sama tadi memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janjinya yang ke-18, Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, maka arwahnya akan dijemput dan ditempatkan di alam surga sucinya. Dan di samping doa yang kita bawakan sebagai bentuk penghormatan dan bakti kepada orang yang telah meninggal, doa dan harapan itu bisa diwujudkan dalam berbagai cara. Kita bisa lihat di samping peti jenazah ada bangunan yang sangat menyolok sekali, yaitu rumah-rumahan yang sangat megah dan mewah. Itu juga sebuah doa dari keluarga agar sepeninggalan almarhum bisa menempati rumah sebagus dan semewah itu. Apakah bisa? Apakah menjadi kenyataan? Untuk menjawab itu ada satu riwayat dalam kehidupan Sang Buddha. Pada satu ketika ada seorang biku yang mempunyai kemampuan bisa pergi ke alam surga. Di alam surga dia mendapati rumah megah dan mewah masih kosong, belum berpenghuni. Dia penasaran, kemudian turun ke dunia bertanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha, ketika saya ke surga mendapati rumah megah mewah masih kosong, itu milik siapa? Kemudian Sang Buddha mengatakan, perlu kamu ketahui Moggallana, bahwa rumah yang kosong tadi adalah rumah milik orang-orang yang di dunia ini berbuat kebaikan-kebaikan. Sekalipun belum meninggal, jasa kebaikannya, pahala kebaikannya sudah tercipta di alam bahagia, alam surga. Semoga kebajikan beliau, almarhum Bapak Huang, benar-benar memenuhi untuk telahnya di alam bahagia dan mendapatkan kemewahan di alam-alam bahagia, mendapatkan fasilitas kehidupan yang sangat lengkap sekali. Kita bisa melihat, ya, di sekitar rumah-rumahan, agar beliau di kelahiran yang akan datang bepergian jarak jauh tidak kesulitan disiapin pesawat, bepergian jarak dekat disiapin mobil, kemudian juga tidak jenuh dikasih hiburan TV, kemudian biar tidak kecapean bekerja di sana dikasih pembantu-pembantu, dan pembantunya tidak cukup satu saja, biar tidak keliru memanggil dikasih nama-nama di situ, ya. Itu adalah ungkapan bakti, cetusan terima kasih seorang anak kepada orang tua. Semoga doa dan harapan dari keluarga yang ditinggalkan agar arwah beliau benar-benar menempati alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Kemudian makna dari rumah di samping doa dan harapan, besok itu akan dibakar, seolah-olah dibawakan beliau. Apa yang sudah dipunyai di dunia ini
biar beliau tidak melekatinya, itu dibawakan. Arwah yang masih melekat terhadap hal-hal duniawi akan menjadi penghalang kelahiran-kelahiran berikutnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, manaknya diperlihatkan tadi, dihormati. Warisan-warisan dari orang tua sepeninggal beliau hendaknya dihormati. Jangan berpikir untuk dijual, untuk foya-foya. Hasil jerih payah warisan orang tua hendaknya ahli waris pandai-pandai untuk mengatur, untuk mewarisinya, untuk mengembangkannya. Jangan berpikir untuk foya-foya. Itulah karya jerih payah dari orang tua, betul-betul harus dihormati dan dikembangkan oleh keturunan-keturunan beliau. Semoga dengan doa yang kita ucapkan, dengan bermacam-macam penghormatan, di sekitar peti dihiasi bermacam-macam bunga, sebagai bentuk saya tetap menjaga ikatan emosional dengan beliau. Sekalipun beliau sudah tidak bersama kita, namun tetap menjaga ikatan-ikatan itu sampai kapanpun. Ikatan akan menjadi kuat selalu asal kita memelihara nasihat-nasihat beliau, pesan-pesan moral beliau yang pernah disampaikan kepada anak-anak beliau. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kau terang dan lapang, dan keluarga yang kau tinggalkan benar-benar merelakan dan mengikhlaskan kepergianmu. Ditinggal kematian seorang ayah bukan saja terjadi dalam keluarga saat ini, yang lalu yang akan datang, satu persatu anggota keluarga kita meninggal. Ya, semoga proses alami dan kodrati ini disadari oleh keluarga yang ditinggalkan, sehingga tidak akan larut dalam kepedihan, dalam kesedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Sadu, sadu, sadu.